Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali nih ya, setelah lama kita tidak melihat lebih dekat aktivitas anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, fraksi Demokrat Bapak Haji Mas dari Kinang SE. Kembali awak media menyambangi dan menanya seputar agenda-agenda beliau. Kebetulan juga beliau kemarin baru saja menjalani rawat inap. Syukur alhamdulillah sudah pulih kembali nih Pak Dewan ya. Kondisi kesehatannya Pak. Mungkin yang ingin media tanyakan untuk agenda kegiatan hari ini yang Bapak laksanakan di Sekretariat DPR ini apa itu Pak? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Sebenarnya saya ini masih dalam keadaan pemulihan. Namun hari ini karena ada undangan rapat Badan Anggaran, kebetulan saya memang di dalam itu anggota Banggar, ya saya turun tadi jam 2 pas kantong rapat. Ya pada prinsipnya kami anggota Dewan secara pribadi merasa kekecewaan dalam beberapa kali rapat tidak dihadiri oleh Sekda. Nah hari ini juga saya lihat tidak ada ketua BPKAD, Bapeda ada tadi Pak. Tapi alhamdulillah ada beberapa kepala dinas yang tidak hadir. Tadi disampaikan oleh Pak Nuki asisten 2 bahwa ada kesibukan lain. Nah, kita ingin membahas hari ini kayaknya tadi itu masalah pukir kita dipotong. Masalah pukir dipotong. Nah, tadi sedikit saya juga menyampaikan, saya tempat instruksi dulu dengan Pak Ketua, yang sedikit banyak saya menyampaikan, mohon maaf, saya kurang lebih 1 bulan tidak ke kantor dengan kondisi saya di opname, pemulihan, dan ada beberapa item penyakit di dalam badan juga saya sampaikan. Saya kan barusan habis reses nih Pak. 4 kecamatan itu menolak mentah-mentah dengan pola pemikiran pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Nah ini bukan artinya kepada Pak Bupati, kepada Sekda, kepada apa, semuanya kalau sudah menyangkut pemerintah itu bahasa masyarakat. Masyarakat ini kan dari masyarakat yang ada dewan. Dari masyarakat ada bupati, berarti mereka tuh pintar kayak kita juga, malahan melebihi kita. Nah, saya dapatkan, tapi tidak perlu disampaikan. Ada beberapa dapil di dapil 2 menyampaikan dengan saya, Pak, kayak apa sih pemerintahan kita Kutai Timur, itu bahasa mereka. Kok kata Bapak tadi dipotong 7,6 kan? 7,6. 7,6 kemarin waktu kamera saya. 7,6 dipotong. Apa kurangkah pajak kami yang membantu pemerintah daerah Kutai Timur? Nah ini bukan kita aja ya, itu merata berarti. Itu masyarakat. Sekarang Pak, Bapak bilang tadi pukir paling banyak 200. Dipotong sekian-sekian berapa? 80 kurang berapa? Kira-kira mau dibangunkan apa? Bisa nggak desain Pak? Itu bahasa masyarakat. Nah sekarang Bapak termasuk Bupati janji di Beliho bagusi jalan kami. Nah, apa disampaikan oleh Faisal? Ada yang mau rehab masjid, ada yang mau bangun masjid. Kalau dipotong kayak apa? Itu penyampaian Faisal tadi waktu saya bicara. Nah, artinya saya wakil dari masyarakat tidak setuju kalau dipotong. Saya 1 rupiah tidak mau. Masalah pemerintah berutang apa itu betul bilang masyarakat. Itu bukan urusan kami. Itu kata masyarakat loh. Di dapil saya dapil 2. Bagaimana kita menyikapi ini kan pemangkasan ini kan isunya senasional ini kadang-kadang kebijakan pemerintah pusat. Kalau kita sendiri bukan ya sebenarnya. Kalau pemerintah pusat berarti bontang segala tukar kena. Berdampak. Nah, ini kita di sini ada utang apa enggak tahu saya kan yang belum terbayar ada pokoknya banyaklah yang bla-blanya sehingga kita terpotong. Yang kita sayangkan Pak, ini barusan saya kontrol.
Tuh dokter Farid ahli penyakit jantung, spesialis penyakit jantung. Bukan keberatan, tidak terima. Akhirnya kalau gini, Pak Tidang, pemerintah dengan kami, waktu saya ke Bontang aja sudah pindah. Karena bilang dia pernah jam 4, jam 5 itu saat tidur di bel, dia datang ke klinik atau datang ke rumah sakit. Dok, ada masyarakat yang parah. Nah baru honor mereka dipotong. Nah, ini permasalahan lama juga, terus disuarakan sampai detik ini. Sampai tadi dibicarakan oleh dokter. Sesudahnya lah kalau karena P3K kemarin pernah nerima 2-3 juta sampai 3-4 juta, sekarang sekian juta, kan kecewa. Nah kita ini mau buat apa lagi? Itu disalahkan semua. Nah mereka juga yang yang berhak bicara karena ada pajak yang membantu pemerintahnya. Nah sekarang pajak bantuan mereka itu tidak terindikasi kepada mereka. Itu bahasa mereka waktu kami rese-rese. Banyak juga Pak yang menanyakan ini. Sampai detik ini juga masa pelaksanaan pembangunan program ini terkesan stuck. Belum dibayar. Proyek kami juga sampai sekarang belum dibayar. Itu yang menghambat jadinya Pak ya? Itu semua. Itu kan menjadikan kendala kita. Proyek-proyek kita kemarin belum dibayar. Nah, alasan apa Pak dari pemerintah tadi ketika kita mendesak utang. Utang, tetap berutang ya? Iya. Jadi belum dapat realisasi. Nah, masyarakat nggak mau. Siapa utang itu? Nah, mereka pajak lunas. Nah, pajak ini kan uang masyarakat. Mungkin ini yang dibodoh-bodoh oleh koruptor yang di pusat tahu cerita orang, kita nggak tahu juga siapa-siapa. Nah ini makanya aku bilang tadi, saya sempat ngomong, bisa disampaikan Indonesia ini siapapun presidennya yang hebat, yang apa, kalau tidak bisa menghilangkan koruptor dengan korupsi, tidak ada kenaman. MBG menguntungkan sebelah pihak. Anakku aja nak mau makan MBG takut keracunan. Program Presiden Merah Putih, bukan saya mendahului, itu ujung-ujungnya hancur. Dan antara itu feeling saya lah. Itu kan buang-buang uang kita aja. Memang saya sempat menanyakan beberapa pengamat Pak ya, baik di tingkat kabupaten hingga provinsi. Kesannya MBG ini menggambarkan bahwa masyarakat kita ini seperti tidak mampu gitu, mengharapkan sesuatu makanan yang gratis gitu. Tapi berbahaya. Ya. Maju bercampur racun. Itu artinya karena anak-anak kan dengan lihat di video, lihat di TV, apa takut ya mau makan itu, anakku aja nggak mau. Seolah harga diri rakyat di Indonesia ini atau harga diri Kaltim khususnya memang sudah ada perencanaan program MBG ini terkesan seperti masyarakat ini dikerdilkan atau dimiskinkan, jadi harus selalu menerima asupan-asupan program-program seperti itu. Satu, yang kedua, masyarakat ini kan mampu. Mampu kalau masalah untuk makan tuh mampu. Yang enak ini adalah oknumnya yang memegang MBG, yang melihat yang ini keuntungannya. Itu bukan anak-anak yang sejahtera. Sebagian anak-anak itu memang juga nggak mau dia makan karena takut keracunan yang ada pernah dilihat. Nah jadi yang pada intinya saya secara pribadi ukir saya tidak mau dipotong. Banyak teman-teman tadi keberatan Pak ya. Apa yang mau kita bangun? Kalau ukir dipotong, apa yang mau kita bangun dalam masyarakat? Ketua Bapeda, ketua PPKD, belum tentu mereka datang 4 kecamatan tuh di Dapil 2 tuh melihat jalan mereka. Nah kita ini malu loh. Kita janjikan bahwa nanti jalan kita ke kebun ini, umumnya kan sekarang kebun sawit, orang pakai motor hancur-hancuran, kita nggak bisa membantu. Yang malu siapa? Dewan bukannya pemerintah daerah. Nah dan lagi kami sebagai dewan juga membantu. Ukir itu membantu loh, membantu pemerintah, bukan uang kami, bukan untuk kita. Nah, kita buatkan jalan, kita semen. Nah ada uang dana desa dipotongnya, kita potongnya, itu kan membantu. Kan kalau ukir dipotong sekian persen,
tidak ada regulasi Pak, angka di tengah itu Pak, kebijaksanaan. Walaupun bisa diterima. Yang jelas kami belum terima itu. Belum ya. Jadi Nah mungkin tanggal 18 ada rapat dengan Sekda, Ya. dengan Ketua BPKAD, Pak Ade dan lain sebagainya. Ya. Kami tadi minta semuanya unsur kepemerintahan diminta dihadirkan. itu nanti ada lanjutan, tahapan lanjutan Pak. Ya, Jadi, tanggal 18 rencana harapannya ketua. tetap kawan-kawan sepakat jangan sampai di efisiensikan. Nah ini kalau saya dengar rapat tadi, karena kan saya baru empat ini. Di dalam penyampaian Pak Faisal dan teman-teman, belum ada titik poin dari kami Dewan ini bahwa setuju. Dari Bapeda itu sudah menyatakan Dewan sudah setuju. Ini pahitnya nih. Ya. Saya dengar tadi di rapat itu. Jadi ada pernyataan sepihak sepertinya. Iya. Ya. Makin menarik ini permasalahan yang tengah dihadapi oleh anggota DPR. Pokoknya kami tidak setuju, Dewan semuanya tidak setuju dengan itu kata saya aja. Apa yang mau dibangunkan lagi? Tidaknya ada kebijaksanaan lah dari pemerintah mencakup ya lintas kepemimpinan pasangan kepala daerahnya hingga Sekda menciptakan koordinasi harmonisasi antara DPR hingga program DPR tetap berjalan, pemerintah pun berjalan walau di tengah badai defisit. Nah inilah tugas kita juga sebagai seorang pemimpin, harus bisa memikirkan ketika kondisi daerah kita krisis, bagaimana kita menyiasati, menyikapi sehingga semua dapat berjalan kan. Setidaknya pasti harus ada lobby-lobby juga sampai tingkat nasional. Ikuti terus perkembangan pelaporan Makin Eksis. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.